Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Pemirsa rahimahullah, sudah menjadi fenomena yang ada sejak masa lalu bahwa seseorang menemukan sesuatu sebagai konsekuensi tatkala ada orang lain yang kehilangan sesuatu, termasuk jika sesuatu itu adalah harta yang besar, menengah maupun kecil. Dalam banyak cerita dan banyak berita, kita dapati ada orang kehilangan uang dalam jumlah besar. Ya, entah itu adalah HP yang jatuhkah, uang mungkin di dompet-kah, ya, bisa juga adalah ATM yang berisi uang banyak yang jatuh di jalan. Tentu saja jika itu kita hadapi, kita melihat ada harta yang begitu berharga jatuh depan kita, pasti akan mengusik perasaan kita. Ini sebaiknya saya ambil atau enggak ya? Ya. Perlu kita ucapkan innalillah atau alhamdulillah. Ya. Mana yang tepat ini dalam kita menyikapi? Lagi-lagi karena kita sebagai seorang mukmin, kita sebagai seorang muslim, kita ingin mengkonfrontir sikap kita ini kepada ketepatan dalam perspektif Allah Subhanahu wa taala dan tuntunan Rasul-Nya. Apa kira-kira yang tepat yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti itu? Alhamdulillah, Rasulullah SAW telah memberikan tuntunan dalam hal ini. Suatu kejadian pernah ada pada masa beliau. Seseorang datang menghadap Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku menemukan sesuatu. Maka apa yang saya lakukan? Maka jawab Rasulullah, arif husanatan. Tolong kamu umumkan. Berapa waktu? Sanatan. 1 tahun. Nah, berbicara dari ini kemudian para ulama memberikan pandangan, ya, apa sikap yang tepat dalam hal ini. Karena manusia juga nggak sama. Ada orang yang cukup amanah untuk menemukan sesuatu. Ada orang yang apalagi manusia umumnya tipenya manusia itu ingin memiliki, ya. Maka walaupun Nabi mengatakan demikian, itu kan sebenarnya kan Nabi kan mengomentari masalah tindak lanjutnya, tapi untuk menemukannya itu, untuk mengambilnya itu, ya, itu sebenarnya ngambilnya sendiri itu kayak apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini, ya. Dari kalangan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i mengatakan ya lebih baik diambil. Kenapa? Karena ini bagian untuk atau sikap membantu orang lain. Karena Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalian hendaknya saling bantu-bantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Kira-kira menyelamatkan uang ini, menyelamatkan dompet ini kebaikan atau enggak? Oh, tentu orang, wah baguslah, wah itu menyelamatkan harta orang lain, ya. Tapi kita juga enggak heran, ya, jika kemudian ada dua mazhab yang berpandangan berbeda. Dari mazhab Maliki dan mazhab Hambali mengatakan makruh untuk mengambilnya. Kenapa? Karena umumnya orang itu memiliki sifat kerakusan. Ketika mengambil itu biasanya kemudian muncul dalam dirinya ingin memiliki. Padahal itu sebenarnya adalah barang amanah. Itu jelas-jelas milik orang lain. Menemukan itu tidak langsung otomatis menjadi miliknya. Tapi di balik itu ada amanah, yaitu adalah mengumumkan, bahkan itu tunggu waktu 1 tahun, ya, barulah kemudian menurut jumhur ulama boleh untuk dimanfaatkan. Dimanfaatkan pun selepas 1 tahun itu, kalau kemudian ketemu
pemiliknya harus juga masih dikembalikan. Tetap menjadi sebuah amanah, tapi boleh digunakan. Kira-kira umumnya orang menghadapi seperti ini, yang paling muncul, yang paling dominan adalah apa? Nah, kira-kira umumnya orang lah, ya. Hampir bisa dipastikan umumnya orang ingin memiliki tanpa ada ingin konsekuensi untuk mengembalikan. Nah, niat inilah yang sebenarnya harus dihindari dalam pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Adanya unsur kerakusan untuk memiliki harta orang lain inilah. Bahkan ada harapan, ya semoga orangnya nggak tahu, ya semoga orangnya nggak kembali sini, semoga orangnya nanti nggak datang lagi untuk minta. Nah, ini adalah perasaan-perasaan dan keinginan-keinginan yang jahat, ya, keinginan jahat. Semestinya yang tepat adalah kalaupun mengambil harus benar-benar penuh rasa percaya diri untuk bisa melaksanakan amanah itu. Bahkan dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i tadi yang menyunahkan untuk mengambil tadi, itu dengan syarat, yaitu syaratnya si pengambil itu percaya diri bahwa yang bersangkutan bisa melaksanakan amanah. Jika ada keinginan untuk memiliki, begitu mau mengambil ada keinginan untuk memiliki, maka itu haram untuk mengambil. Ya, itu haram untuk mengambilnya. Kecuali jika barang yang ditemukan tadi adalah al-asya al-haqirah, adalah barang-barang yang remeh. Kurma 1, permen 1 jatuh, ya. Maka yang seperti ini boleh untuk langsung dikonsumsi, boleh. Karena umumnya adalah cepat rusak, kalau nggak diambil dia rusak, dan umumnya orang tidak akan kembali mencari yang namanya kurma hanya 1 biji, kemudian jeruk hanya 1 biji, tidak akan, salak 1 biji, umumnya orang tidak akan mengambil lagi. Kalau nggak diambil malah mungkin kelindes mobil, mungkin keinjek orang, malah kemudian mubadzir. Ya, ini tidak masalah. Bahkan suatu saat Rasulullah SAW melihat kurma terjatuh di jalan. Maka beliau mengatakan, laula anni akhafu annaha minas shadaqah la akaltuha. Atau kama qala Rasulullah SAW. Andaikan aku nggak khawatir bahwa ini adalah kurma zakat, maka pasti aku akan memakannya. Tapi kalau khawatir, ya maka belum nggak makannya. Ya, tapi kalau orang lain silakan, karena orang lain itu tetap halal untuk makan seperti itu. Ya, tapi untuk keluarga Nabi kan tidak boleh untuk memakan harta zakat. Semoga dengan demikian ya menjadi wawasan kita untuk bisa mensikapi harta temuan dengan sebaik mungkin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.